Euforia selebrasi perayaan kemenangan timnas Indonesia menekuk tim Tiongkok semalam menyisakan banyak cerita, dan cerita-cerita itu sampai beberapa jam setelah peluit panjang di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita begadang, bukan cuma kita sebenarnya begadang, tapi juga para pemain juga ikut begadang sambil terus merayakan pesta kecil-kecilan di kamar hotel dan bangunnya kesiangan. Padahal hari ini adalah hari Raya Idul Adha, hari raya kurban, dan kita sudah makan daging kurban hari ini. Hari ini juga Bapak Presiden beberapa jam yang lalu mengundang para pemain skuad tim Garuda kita untuk makan siang bersama di kediaman Pak Prabowo di Kertanegara, dan baru saja ada sedikit konferensi pers dari Kapten tim Jay Inces, lalu juga ada Patrick Kluivert juga sedikit statement, dan Bapak Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Kita sebenarnya menayangkan, sayangnya tayangan itu pasti kena teguran lagi. Karena beberapa konten kemarin mereka tegur terus, dan ya kita ngambil jalan tengahnya, nggak usah ditayangin, cukup kita memberitakan bahwa menurut Jay Inces hari ini sedikit ada arak-arakan kemenangan kita menuju ronde keempat, karena Bahrain menjadi tim yang berposisi di bawah kita ya, peringkat kelima, dan Cina menjadi juru kunci yang gak bisa lagi mengejar poin kita, karena kedua tim masih mengumpulkan 6 poin, sementara kita sudah berhasil mengumpulkan 12 poin, dan itu takkan terkejar oleh kedua tim Bahrain dan Cina. Kemungkinannya sore ini atau besok sore, yang jelas penerbangan sore untuk menuju Osaka, menuju Jepang, akan menghadapi pertandingan di akhir putaran ketiga di grup C ini, dan lawan yang kita hadapi ya Jepang. Meskipun tidak pengaruh lagi kemana posisi kita akhirnya, karena kita sudah mendapatkan satu tiket ke putaran keempat, namun timnas tetap berjanji akan terus berjuang menghadapi tim Jepang nanti di Osaka besok tanggal 10. Apakah kita juga akan terbang ke Jepang? itu biaya besar, bro. Jadi mari kita lihat mungkin sesuatu yang luput dari liputan kamera media online, tapi ini ada teman-teman berhasil mengabadikan gambar ketika Ultras Garuda dan Light Grande Indonesia berhasil menampilkan koreo yang sangat atraktif di sisi selatan dan sisi utara, bukan ya, di tribun barat dan tribun timur Stadion Utama Gelora Bung Karno. Koreo yang ditampilkan adalah Gatot Kaca dengan menghunus sebilah pedang di tembok Cina. Lalu di seberang sana ada bendera Amerika, Meksiko, dan Kanada ketika timnas akan let's go to World Cup 2026. Oke, mari kita tampilkan gerakan dan kerja keras teman-teman di balik koreo yang ditampilkan pada saat pertandingan semalam. Ini dia. Di balik layar koreo La Grande yang situ perhatian dunia.
salah seorang pemain Tiongkok, pemain andalan Cina, Zhang Ying atau Wang Du, mengungkapkan perasaannya begitu terkesan atas sambutan tim tuan rumah Timnas Indonesia, Ramatama, para pendukung Timnas dan juga PSSI. Dia mengungkapkan ini di jurnalis Cina dan dia merasa terkesan dan terharu dengan sambutan ini. Yang rambutnya dikuncir itu. Tapi bukan itu yang kita tayangkan ini. Ini adalah para pendukung supporter tim Tiongkok setelah tweet panjang ditiup oleh sang wasit Rustam Lutfi. Ini yang mereka lakukan di tribun atas. Semuanya terkesan atas pertandingan di tanggal 5 Juni dan pertandingan ini adalah sejarah baru. Untuk informasi, peringkat FIFA Timnas Indonesia sekarang berada di posisi 117, meninggalkan negara-negara ASEAN lain dan mendekati negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand. Kita berharap Indonesia terus bisa menaiki tangga peringkat FIFA berikutnya, karena kemungkinannya setelah menghadapi tim Jepang di Osaka, kita akan melakukan FIFA Matchday nanti menghadapi Uruguay yang sudah siap, atau Lebanon atau apapun. Itu akan meningkatkan ataupun menambah peringkat kita di peringkat FIFA nanti. Dan terakhir, kita akan melihat apa sebenarnya terjadi atau kenapa Bang JJ Inces seperti melakukan prank ketika wasit menunjukkan titik penalti pada pertandingan Indonesia melawan Cina semalam. Coba kita lihat ulasannya berikut ini. Mengapa Jay Ijes berpura-pura menjadi eksekutor penalti saat melawan China? Kalian harus tahu alasannya. Ketika wasit memberikan penalti, Kapten Timnas Jay Ijes langsung membawa bola ke titik putih, seolah-olah dia yang akan menjadi eksekutornya. Pemain China yang melihat itu langsung berdatangan. Mereka sepertinya ingin menjatuhkan mental Jay Ijes dengan cara memprovokasinya. Tetapi setelah keadaan lebih tenang, Jay Ijes memberikan bola kepada Oli Romney yang menjadi eksekutor sesungguhnya. Ini adalah trik jenius dari sang kapten agar Oli Romney dengan tenang mencetak gol. Kulit putih mata biru rambut blonde, jangan sebut oleh bule. Tak dilahirkan di Indonesia, tak berarti oleh bukan anak bangsa. Darah Indonesia mengalir, walau dibesarkan di negeri kincir angin. Jiwa raga oleh tetap Indonesia. Banyak pengkritik menghakimi, dianggap naturalisasi yang tak nasionalis. Wahai para pengamat, oleh juga anak bangsa, oleh cinta Indonesia. Boleh disumpah mengucap Pancasila, mencium sang merah putih lambang cinta. Oleh anak bangsa yang kembali untuk memperjuangkan asas sepak bola Indonesia. Berjuang tak kenal lelah, keringat membasahi seluruh tubuh pun tak masalah. Oleh kan berjuang untuk Indonesia, oleh Indonesia. Di round 4 atau di putaran keempat nanti, regulasi atau aturan yang dikeluarkan FIFA, akan ada 2 negara yang dipilih peringkat keempat terbaik di masing-masing grup ABC. Dan sebagaimana kita tahu, grup yang akan dibentuk 2AB meliputi 3 tim yang lolos dari peringkat ketiga dan keempat di masing-masing grup, dan akan dibagi menjadi 2 grup lagi. Dan kita sudah sama tahu bahwa di grup A dan B adalah tim-tim dari negara-negara Timur Tengah. Sebagaimana kita tahu juga,
tim-tim Timur Tengah yang seperti sudah pernah kita alami, kita dicurangi dan drama banyak terjadi dilakukan oleh para pemain dari Timur Tengah itu. Dan semoga kita bisa mewaspadai drama dan kelicikan-kelicikan yang terjadi di lapangan di putaran keempat nanti. Terima kasih sudah menyimak dan ya, tetap dukung timnas Nasar dan janji kita, doa terbaik kita terus kita sumbangkan untuk timnas skuad Garuda Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa teman. Assalamualaikum.